Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan pada saat hari ini hujan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada Minggu Rogate 17 Mei 2020 tertulis di dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus yang di rumah, kita boleh mengikuti ibadah ini. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya lakukan seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan-Mu baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemasyuran dan sukacita menjadi ekspresi Raja Daud ketika ia tinggal di rumah yang sangat megah, ketika ia memiliki jabatan yang sangat tinggi sebagai raja, ketika ia memiliki kemasyuran, ketika ia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Bahkan ia tinggal di rumah yang sangat megah, yang terbuat dari kayu ares. Tetapi apa yang menjadi keinginan Raja Daud
motivasi dan pikiran Raja Daud ingin membangun sebuah rumah bagi Tuhan, ingin membangun bait suci bagi Tuhan. Kemudian Daud datang dengan motivasi yang sangat besar, dan sebagai ungkapan syukurnya ia ingin membuat mezbah bagi Tuhan. Tetapi tiba-tiba Nabi Nathan datang kepadanya, menghampiri Raja Daud, mengatakan bahwa Raja Daud tidak direstui untuk membangun rumah Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, niat tulus yang dimiliki Raja Daud, kebaikan yang dimiliki Raja Daud, kemasyhuran, kekayaan, bahkan semua yang Tuhan limpahkan kepadanya, tetapi dia hanya memiliki motivasi yang pertama untuk membangun bait suci Allah. Tetapi Allah tidak merestuinya dan tidak membiarkan Raja Daud untuk membangun mezbah baginya. Tetapi kemudian Allah menyampaikan kepada Daud bahwa Daud tidak akan bisa membangun bait suci kecuali keturunannya, anak kandung dari Raja Daud yang akan membangun mezbah bagi Tuhan Allah. Oleh sebab itu kemudian muncullah teks firman Tuhan pada hari ini, yaitu doa ucapan syukur Raja Daud. Kemudian Raja Daud masuk ke dalam satu ruangan. Dia berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Apakah itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Inilah ungkapan yang pertama. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Raja yang memiliki jabatan yang sangat luar biasa, kemasyhuran, kekayaan, tetapi memiliki kerendahan hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dalam teks ini dikatakan bagaimana sesungguhnya kerendahan hati dari Raja Daud, ingin menyampaikan kepada Allah bahwa siapakah aku sesungguhnya ya Allahku. Raja Daud menyadari bahwa dia sebagai raja, tetapi dia menyadari bahwa ada yang lebih dahsyat di atasnya, ada yang lebih besar di atasnya, yaitu Allah yang memberikan berkat itu kepadanya. Tetapi Allah tidak memutus pengharapan kepada Raja Daud. Allah menyampaikan kepada Daud bahwa keturunannya yang akan membangun bait suci kepadanya. Dan dari keturunan Raja Daud yang akan dinanti-nantikan itu adalah dari dia akan datang keturunan, yaitu Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa, dari kejahatan, dan dari pergumulan setiap manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang bisa kita ambil dalam teks firman Tuhan pada hari ini? Allah mengajarkan bahwa ketika kita berkomunikasi, bahwa ketika kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat seberapa manusia itu menyampaikan permintaannya kepada Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat isi hati dan pikiran setiap manusia. Tuhan melihat hati Raja Daud, bahwa Raja Daud tidak memiliki sedikit pun ambisi yang lain, tetapi Allah melihat niat ketulusan. Bahkan dalam posisi dia sebagai raja, dia mampu mengatakan kepada Allah, siapakah aku ini ya Allah, sehingga Engkau memberkati keluargaku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekiranya kita mengatakan dan melihat bahwa di dalam pergumulan hidup kita yang belum besar ini, kadang kita berputus pengharapan, kita tidak mau membentuk komunikasi kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, yang masih merasakan berkat-Mu, yang masih merasakan sukacita, yang masih merasakan dahsyat yang daripada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita berkomunikasi kepada Tuhan? Hanya menuntut kepada Tuhan, tetapi kita tidak melihat dan
dan mengoreksi doa kita. Apakah doa itu hanya untuk memenuhi hasrat diri kita atau hanya untuk menjatuhkan orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak melihat segala sesuatu yang kita sampaikan, tetapi Dia melihat niat tulus setiap manusia. Dia melihat hati yang tulus. Hanya dengan kerendahan hatilah yang melahirkan ungkapan syukur dan doa kepada Tuhan. Hanya kerendahan hatilah, maka Tuhan akan memberkati setiap umatnya. Ada 3 poin yang harus kita ingat dalam firman Tuhan saat ini. Yang pertama, mari kita mengingat dalam teks firman Tuhan ayat 16. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai demikian. Allah tidak hanya menyelamatkan Raja Daud, tetapi keluarga, lebih dari satu. Sebuah komunitas, sebuah perkumpulan yang diselamatkan Allah melalui teks firman Tuhan. Bahwa Allah telah melepaskan bangsa Israel, dan Allah yang langsung bekerja turun tangan melalui Musa supaya bangsa Israel terlepas dari bangsa Mesir. Apakah kita bisa memungkiri bahwa itu tidak perbuatan Tuhan? Jelas itu adalah kekuatan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Di tengah-tengah virus COVID-19 yang melanda hidup kita, seakan-akan membuat kita tidak berpengharapan kepada Tuhan dan tidak mau berkomunikasi kepada Tuhan. Acap kali Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita sudah menyampaikan doa kita kepada Tuhan, kita tidak mengoreksi apakah doa itu menurut keinginan Tuhan atau keinginan diri kita sendiri. Doa yang sesungguhnya adalah bahwa doa itu adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan terjadi atas hidup saya, terjadi atas hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tidak hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi doa yang sejati adalah doa yang betul-betul dikehendaki Tuhan. Maka sebab itu, mari kita mengenal dan mengoreksi kembali doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dalam posisi Raja Daud sebagai raja yang memiliki kemasyhuran, kekayaan yang luar biasa di dalam hidupnya, tetapi ia mampu mengatakan itu kepada Allah. Bagaimana kita Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang belum memiliki apa-apa, yang belum sebanding dengan Raja Daud? Apakah kita masih bertahan dalam kesombongan diri kita? Mari kita koreksi kembali bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah kualitas dari doa kita, komunikasi kepada Tuhan, dan interaksi kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita katakan bahwa Tuhanlah yang betul-betul memberkati hidup kita dan yang kita tangkap melalui telinga kita. Karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, karena Tuhan sudah memberikan kelimpahan bagi kita semua. Sekalipun kita dibatasi tidak bertemu dengan orang lain, tetapi Allah mengatakan, aku telah menyelamatkan engkau, aku telah memberkati engkau, aku telah memberikan engkau kemasyhuran dan sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga kita betul-betul berrogate, berdoa dengan ucapan syukur yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita katakan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan yang betul-betul memberkati hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang di rumah, yang masih tetap stay at home. Dalam anjuran kesehatan kita sering dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi di dalam kehidupan kita ini juga banyak yang tidak melakukan itu. Toh mereka sehat juga. Mereka bisa hidup, mereka bisa sukacita luar biasa dalam kehidupannya. Apakah itu kekuatan dari diri kita? Itu semua adalah kekuatan daripada Tuhan. Tuhan betul-betul berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita.
Tuhan betul-betul melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul diberkati melalui firman Tuhan hari ini yang mengatakan, mari kita semakin intens, mari kita semakin berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang kamu doakan sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Apa yang kamu gumuli sedang Tuhan kerjakan melalui hati kita yang tulus, pikiran kita yang tulus. Tidak menjatuhkan orang lain, tetapi dengan mengatakan bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Allah tidak pernah berjanji, tetapi Ia memberikan yang pasti di dalam hidup kita. Dia membiarkan Raja Daud dan keturunannya Masyur dan anaknya Salomo membangun bait suci bagi Allah. Sekalipun Raja Daud tidak melakukan itu, tetapi keturunannya melakukan itu kepada Allah. Dan Allah memberkati keluarganya. Tidak hanya diri sendiri, tetapi semua diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan saat ini. Kita telah dikuatkan dan kita telah diberikan kemasyuran sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita katakan di dalam hidup kita, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Inilah yang menjadi ekspresi ungkapan doa syukur dari Raja Daud kepada Allah. Inilah yang menjadi nats renungan bagi kita. Siapakah kita sesungguhnya bagi orang-orang yang percaya saat ini, sehingga kita bisa menerima berkat Tuhan. Sudahkah kita berdoa? Amanginang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemuda, anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan tidak memberikan doa yang kita minta, jangan pernah putus asa. Tetapi mari kita periksa kembali, apakah itu betul-betul kehendak Tuhan atau hanya kehendak diri kita sendiri, sehingga kita tidak terlarut dalam kesombongan, tetapi hanya kerendahan hatilah yang melahirkan ungkapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Ora et labora, bekerja sambil berdoa, maka Tuhan akan memberkati setiap proses kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami harus mengucap syukur melalui doa. Semakin membuat komunikasi yang baik kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan ketika doa-doa kami tidak terkabulkan, supaya kami tidak putus asa, supaya kami tidak berpengharapan, supaya kami tidak kecewa. Tetapi kami memeriksa kembali apakah doa itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk hasrat dari setiap manusia. Bapa di dalam surga, kami adalah manusia yang sangat terbatas. Oleh sebab itu kami dihampiri oleh rasa ketakutan karena pandemi virus COVID-19 yang membuat kami tidak berpengharapan, ketakutan. Bapa di surga, kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami melalui doa-doa kami. Kiranya Tuhan yang menghapuskan dan menghilangkan itu semua, supaya kami Tuhan tidak ketakutan, tidak berpengharapan, dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun pada hari ini Tuhan hujan berkat datang, kami percaya Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Itu tidak mengurangi sukacita kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kuatkan iman mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, agar tetap berpengharapan kepada Tuhan melalui doa, melalui ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Kami adalah manusia yang terus melakukan kesalahan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kesalahan kami, agar kami semakin layak menerima berkat dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.